Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur kalau kita masih boleh berbakti. Kita bersyukur untuk segala kemurahan dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita mempersiapkan hati kita, mohon Tuhan sucikan, kuduskan setiap kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah lagu, Ku Mau Serahkan Semua Milikku. Lagu ini ditulis oleh Alfred Smith pada abad 19 kurang lebih. Dia pernah menjadi misionari di India. Lagu ini mengajak kita semua untuk kembali kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan semua milik kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku. Jiwa dan hatiku ku serahkan. Mari kita bersama-sama kita mengangkat lagu ini. Ayat yang pertama. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku serahkan. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku, tuh jalan sertamu kini dan selamanya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memuji-Mu, ku serahkan milikku semuanya. Puji nama Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, haleluya.
Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Boleh salam kanan kirinya, katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Sama-sama kita puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran, Kaulah benaran, dengan kota perlindung. Semua serukan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Engkau baik Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Engkau ajaib, Engkau heran di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Pegang dengan iman katakan. Bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah, memerintah selama. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak diinggi. Sama-sama serukan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Musik memuji nama Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Come on, lebih kuat. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau ajaib agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, serukan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Karena itu seperti Daud, kami mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Kau selamatkan dengan tangan kanan-Mu. Dan Engkau menjawab kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Engkau sendiri yang menginjak-injak para lawan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Khususnya di dalam pelayanan di Alor yang Tuhan sudah berkati. Tuhan bekerja dengan ajaib. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Serta Engkau mengalahkan segala musuh-musuh kerajaan Allah. Ada di bawah telapak kaki Kristus. Demikian pula ada di bawah telapak kaki kami orang-orang yang percaya. Kami mempersembahkan Tuhan dan kami menyerahkan seluruh pelayanan yang sudah Tuhan pimpin dan berkati ke dalam tangan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami memberkati Pulau Alor. Kami memberkati gereja-gereja yang ada di Alor. Kami memberkati orang-orang percaya yang ada di sana. Biarlah Tuhan menjadi awal kebangunan rohani yang besar-besaran di Alor. Mulai saat ini Tuhan, Alor diselamatkan
oleh Tuhan Yesus. Alor ditebus oleh Tuhan Yesus. Namamu dan salibmu ditinggikan di Pulau Alor. Dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, semua orang percaya dan kembali kepada Tuhan Yesus. Meninggikan Engkau dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, terus bekerjalah di dalam hati orang-orang yang sudah percaya dan dilawat oleh Tuhan. Jadikan mereka saksi-Mu yang hidup ya Tuhan. Roh Kudus teruslah lawat para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang sudah dilayani. Sehingga kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah mereka. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah mereka. Dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan setiap pelayanan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami. Belas kasihan Tuhan turun atas gereja-gerejamu Tuhan. Biarlah Engkau mempersatukan seluruh umat-Mu, seluruh gerejamu. Sehingga Tuhan, sebelum Engkau datang yang kedua kali, ada kesatuan tubuh Kristus di muka bumi ini. Dan Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk Engkau berikan kepada kami belas kasihan. Roh Kudus, arahkanlah hati dan hidup kami. Arahkanlah untuk kami mengasihi, memprioritaskan Engkau, mendahulukan kerajaan Allah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga waktu-waktu hidup kami tidak akan berlalu dengan sia-sia. Pakai kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, untuk menyatakan kuasa-Mu yang ajaib dari atas kayu salib, untuk memberitakan kelepasan, kesembuhan, untuk memberitakan kasih karunia Tuhan yang sudah turun ke dunia ini bagi orang yang berdosa. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan kepada kami, kepada gereja-Mu, untuk kami terus menyala-nyala bagi Tuhan. Kami berlari-lari kepada tujuan dan panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan Engkau membangkitkan hati kami Tuhan, untuk kami mengenal Engkau. Dan kuasa kebangkitan-Mu itu hidup di dalam kami. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Engkau memberkati bukan hanya iman kami. Engkau memberkati masa depan kami. Engkau memberkati pekerjaan pelayanan kami. Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau memberkati anak cucu keturunan kami. Menjadi orang-orang yang utama di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami umat-Mu. Terimalah Tuhan persembahan hidup setiap kami. Sucikan, kuduskan di mezbah-Mu Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan percaya. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah yang suci, Maha mulia,
selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sambil angkat tangan kita serukan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah. Kami mengakui kekudusan-Mu Tuhan. Kami mengakui kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Engkau kudus ya Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sembah, kami sembah Engkau. Kami sembah Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami bermazmur bagi Allah. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari terus bermazmur bagi Allah. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus tinggikan dan puji Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya Yesus Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau ajaib,
sebut nama Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang menyembuhkan. El Shaddai, Shaddai, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah Maha Kuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sambil bangkit berdiri kata, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Lebih lagi katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi, atas semuanya, atas semua, atas semuanya di bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi.
semuanya di bumi. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pelayanan di Pulau Alor yang Tuhan sudah sangat berkati. Kami naikkan syukur, pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan yang tertinggi kepada Allah kami di dalam Yesus Kristus. Allah yang kami kenal sebagai Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang Esa, yang ada sebelum permulaan zaman, yang tidak pernah tidak ada di dalam sejarah, yang menguasai segala sesuatu, yang memerintah segala sesuatu. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan melayani umat Tuhan di Pulau Alor. Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Mohon ampun untuk ketidakmengertian kami, kekurangan kami, sehingga kami sempat ada satu periode mengalami kebingungan. Tapi syukur puji Tuhan, Engkau menolong kami. Justru kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk apa yang telah terjadi. Pembelaanmu, pertolonganmu, kemurahanmu yang besar, keajaiban Tuhan yang tiada taranya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan kepada teman-teman yang tergabung dalam pelayanan Gereja Tanpa Nama, pelayanan kesatuan tubuh, yang juga terkoordinasi dalam doa berantai 24 jam kali beberapa hari, ya. Saya berterima kasih, tanpa itu tidak bisa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dan saudara, saya ingin saudara terbuka kepada dunia spirit yang sangat spesial. Harus tahu, ya. Apalagi yang melayani kuasa harus tahu tentang dunia spirit dengan baik. Saudara, kalau orang, ini saya kasih pengantar, nanti minta tolong Pak Thomas kasih kesaksian singkat, ya, yang penting-penting saja, lalu Farah, lalu Ibu Sandra, 3. Jadi tidak boleh lebih dari 5 menit, ya. Saudara, saya kasih contoh begini. Kalau dalam lawatan kuasa Roh Kudus yang sangat besar, hadirat Tuhan sangat ekstrim, lalu kemudian ada kuasa gelap yang mencoba menyerang. Menurut saudara, kuasa gelapnya akan diapakan? Dihancurkan pasti, ya. Allah terhadap musuh-musuhnya itu tidak bisa dilawan. Kalau ada yang nekat itu berarti namanya apa? Bisa bunuh diri. Tapi ada jenis, jadi betul itu bunuh diri. Jadi seperti dulu kalau saudara sering lihat di kesaksian dunia hitam, kalau dukun itu menyerang pendeta yang diurapi, bisa jadi apa dukunnya? Gila atau mati, ya, bisa begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi ada juga dunia kegelapan di mana orang itu
sudah membuat perjanjian dengan roh-roh jahat. Sudah membuat perjanjian yang tidak main-main. Dan kalau lepas dari roh jahat itu dia tidak biasa harus mati. Ada yang seperti itu. Apakah ada yang seperti itu? Ada? Ada enggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi saudara jangan main-main sama kuasa setan ya. Amin. Nah kemarin itu waktu kita pelayanan ada satu hal setelah saya berkhotbah kemudian ada banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Terus kemudian ada satu orang yang saya dengar meninggal di ibadah, selesai ibadah. Terus kemudian kita kan belum tahu cerita, the story behind the scene. Ternyata ada sesuatu maksud Tuhan yang baik. Dia adalah seorang yang sudah dilayani pelepasan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan hari itu dia sudah sering sakit macam-macam dengan berbagai macam hal. Ya, dan juga punya background dunia kegelapan. Dan dia dilayani sama pendeta dan dia bilang, hamba-hamba Tuhan juga mengatakan, dia sendiri juga bilang, ada momen di mana dia harus menyelesaikan semuanya dan kembali. Dan momen itu adalah penting sekali, dia harus menemukan pendeta yang melayani dia untuk menyelesaikan semuanya. Dan kita tidak tahu kalau itu di momen kita, saudara. Jadi itu yang the story behind the scene, yang kalau saudara lihat kesaksian dari WA, keluarga maupun juga dari orang-orang yang berbicara, itu mereka sangat bersyukur karena disitulah penyelesaian semuanya. Tapi semua orang pasti tidak selalu tahu the story behind the scene. Betul nggak? Tidak selalu tahu. Tapi kalau kita tahu, kita bisa bersyukur. Pas pertama kita ngadepin seperti itu, juga pasti bingung dan shock. Ya. Apalagi yang mengharapkan kesembuhan, kalau orang mati kan kaget ya. Tapi kalau saudara mengerti cerita di belakangnya, sangat luar biasa. Ya. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi ya. Saudara, pada waktu saya diberi kabar bahwa ada yang meninggal di bawah, saya berdoa turun ke bawah. Dan waktu saya tengking, roh-roh jahat, roh kematian untuk pergi. Lalu saya perintahkan rohnya kembali. Apa yang terjadi itu peperangan yang saya tidak duga ya. Ternyata dari sebelah kiri, kanan, belakang, depan itu banyak sekali orang yang mengelilingi saya dan banyak sekali itu ternyata para suanggi. Jadi dukun-dukun ya. Dan saya baru tahu sesudah semua itu bahwa di sana itu salah satu untuk membunuh orang itu kakinya dicetot begitu. Jarinya ditok gitu, ditarik gitu. Jadi saya berdoa gitu, cetok tiba-tiba ditarik kakinya. Saya doa lagi, cetok gitu lagi. Terus Tuhan, untung saya dikasih pengertian sama Roh Allah bahwa saya harus tepuk kakinya, plak-plak gitu. Ya, saya tumbang lagi, cetok lagi. Wah, ini peperangan yang tidak berhenti-berhenti, saudara. Dan suara saya waktu itu sudah serak. Seperti saya sudah 5 hari teriak-teriak. Ya. Jadi suara saya kayak orang bisik-bisik. Tapi Tuhan tolong ya. Saya bilang sama Tuhan, saya capek Tuhan. Suara saya mau teriak itu kayak orang bisik-bisik. Teriaknya seperti orang bisik-bisik sudah jadinya gitu. Kan aneh itu ya. Saya kecapean kena AC badan saya. Itu langsung suaranya hilang. Nah, ada satu momen di dalam periode itu, Tuhan bilang suruh tumpang tangannya lalu belakang kakinya ditepak-tepak gitu.
sesudah dicetot-cetot begitu ya, saya pegang dadanya gitu, tiba-tiba ada denyut 3 kali saudara di dada. Saya hanya kaget gitu, terus tiba-tiba saya mendapat satu penglihatan Yesus Kristus berdiri. Dia berdiri lihat saya dari samping begitu, tapi dia tidak ngapa-ngapain, cuma berdiri saya. Saya pikir kenapa kok enggak ada orangnya yang ini siapa? Yang meninggal. Loh, kok enggak ada orangnya? Oh, saya baru sadar. Gitu. Orangnya kan degupnya keluar ya. Terus ada satu pendeta yang ngomong, Pak, gimana? Pak, perutnya berespons. Jadi dia sempat itu apa namanya? Bernafas. Tapi dicetok lagi sama si orang-orang itu. Ya. Cuma saya terpaku sama penglihatan itu, saudara. Yesus yang menampakkan diri kepada saya, tetapi dalam dunia roh penglihatan seperti saya lihat orang, tetapi saya tidak lihat orang sekitar. Saya lihat Tuhan Yesus sedang berdiri. Dan kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orangnya tidak Engkau bangkitkan? Tuhan bilang di dalam hati, ya, bicara secara spirit. Tidak mau orangnya. Lebih mau di sana. Tapi saya bilang, kan ini kebaktian kesembuhan ilahi. Ya, kan kesembuhan ilahi, saudara. Tapi Tuhan bilang begini saja. Terus dia hilang, gitu. Balik lagi ke dunia manusia yang saya lihat. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kayak gini saya capek, suara saya sudah habis. Terus kemudian Tuhan bilang kamu tidak salah. Sudah tidak lihat ya, tapi saya dengar suara itu. Dan kemudian saya berdiri, saya bilang, kalau saya lepas saya tahu dia akan mati. Udah pasti lepas. Gitu. Saya pernah melayani orang, 4 orang mati hidup lagi. Ini yang kelima, kalau saya lepas pasti lewat. Waktu itu saya tiba-tiba melihat orang-orang itu pada melakukan aktivitas. Dan saya lihat sebelah kiri saya, itu ada satu dukun buta, tangannya begini dua-duanya. Mulutnya persis sebelah saya, dukunnya itu di situ. Saya tombak, dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Dia langsung begini, saudara. Ya, terus bukan teman lah, pendeta lah. Ayo berdiri. Langsung dia berdiri lari, saudara. Nah itu. Tapi langsung saya pikir, loh, sekitar saya dukun-dukun ini ya ternyata. Saudara, pertanyaan saya kenapa kok beberapa pendeta di situ tidak ikut bantu saya? Ya, rupanya mereka takut. Kalau saya pulang, ngadepin mereka itu. Jadi saya tidak menyalahkan mereka, ya. Saya cuma berpikir kita harus punya strategi. Pelayanan itu, saya kalau ketemu orang begitu ya fokus saya satu saja. Kuasa Tuhan biar bekerja, orangnya hidup lagi. Begitu. Tapi timbul bermacam-macam pikiran di dalam diri saya pada saat itu. Dan saya langsung sadar, saya mau ikut di pihak Tuhan atau bukan. Saya ikut pihak Tuhan. Apa yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan yang dimuliakan. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Waktu dibawa ke dokter itu, semua di start itu mobil, tidak ada yang bisa nyala. Pindah kemana, di start tidak bisa nyala. Coba bayangin itu. Mobil-mobil yang dipindah-pindahin orang yang terkapar itu, dibuka, starter tidak ada suara. Sampai dibilang, ayo sebut di dalam nama Yesus, start, baru nyala. Ya, saya juga heran, saudara. Itu lampu emergency, karena di depan tidak ada cahaya, ya. Saya harus nyalakan lampu. Tidak nyala, saudara.
Tidak nyala lampunya. Saya klik, tidak nyala. Saya ini lampu rusak, ini padahal lampu baru, saudara. Dan sebelumnya Pak Thomas sama Pak Samuel Ang, nyalakan lampu juga tidak nyala Pak ya. Bingung kan Bapak? Ya. Tapi terus dimasukkan di tas. Di tas itu nyala sampai mau bakar tasnya. Terus bukan cuma mau bakar tas, kalau tas kebakar itu satu mobil kebakar, saudara. Untung saya waktu itu mau ngambil sesuatu, terus kok saya buka tasnya kok nyala, tapi udah panas sekali. Saya tadinya agak sedikit, gimana sih lampu nyala kok dimasukin tas. Ya, itu lampu cahayanya tinggi sekali, kalau masukin tas bisa berbahaya. Nah, tapi saya baru sadar kalau pas malam itu, saya klik tidak nyala, saudara. Terus saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, klik langsung nyala, saudara. Ternyata ada juga anak muda yang, anak-anak SD, SMP ya, SMP yang menari tamburin. Itu waktu menari itu tiba-tiba kakinya itu berdarah seluruhnya. Apa keluar darah ya? Darah segar gumpalan. Setelah dilihat ternyata darah gumpalan-gumpalan di kaki itu tidak ada luka sama sekali. Jadi memang ada peperangan dunia spirit yang sangat besar. Dan saya bersyukur Tuhan menolong. Ya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat 8 sampai dengan ayat 23. Puji Tuhan ya, saya punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Dan saya merasa betul para Swanggi itu karena di situ merajalela. Tapi mereka melihat kuasa Tuhan. Sangat besar kuasa Tuhan. Dan saya tidak ada sedikit pun takut sama Swanggi-Swanggi itu karena roh-roh di belakang mereka itu di depan hadirat Tuhan Yesus seperti tidak ada. Ayo bilang seperti tidak ada. Sudah dikalahkan, tidak ada perlawanan lagi, kita harus percaya. Amin. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23, sampai 23 betul. Raja negeri Aram sedang berperang melawan, kita berdoa dulu, Roh Kudus datang dan berkuasa. Celikkan mata hati kami untuk mengerti firman-Mu di dalam nama Yesus. Siapkan hati kami untuk mengalami kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat 8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. 14, seterusnya kita baca sama-sama. Maka dikirimnyalah ke sana
kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Coba ulang lagi. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ulangi lagi. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Penuh dengan apa? Ini kuda beneran atau bukan? Beneran. Kuda beneran, ayo bilang. Tapi kuda di dalam dunia spirit. Amin? Ayo bilang. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Doanya apa? Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Ada pendeta kalau bilang butakan orang itu. Saudara bilang apa pendetanya? Kejam, sesat. Ini Elisa, ini nama. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Ayo terus. Maka dibutakannya lah, yang membutakan siapa ini? Tuhan. Dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya." Ini Elisa ngomong kepada mereka yang mengepung itu ya. "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Jadi mereka cari siapa? Cari Elisa. Karena sudah dibutakan ya. Buta tidak bisa melihat sama sekali atau bisa melihat? Bisa tapi tidak bisa melihat objek yang dicari. Tidak bisa melihat Elisa, tidak bisa. Tapi bisa melihat gunung ada? Bisa. Tidak bisa melihat Elisa. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. 20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Ini dunia spirit loh ya. Ya. Di dalam dunia roh ada banyak peristiwa yang tidak masuk akal. Halo? Benar? Banyak yang tidak masuk akal tapi benar. Real. 21. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" 22. Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Saudara,
di dalam dunia yang kelihatan ini, ada juga dunia yang tidak kelihatan. Ayo bilang. Dua-duanya itu blending. Ya. Ada dunia kelihatan, ada dunia tidak kelihatan. Ayo bilang sama-sama. Mana yang real? Mana yang real? Dua-duanya. Saudara, kalau orang rasional, hidupnya berdasarkan apa? Orang rasional. Saintis. Itu biasa soal apa? Kalau saintis yang asli. Dunia yang kelihatan saja. Kalau orang dukun itu di mana? Dunia yang tidak kelihatan. Kalau pendeta? Dua-duanya. Ya. Saudara yang mana? Saudara di dunia yang mana? Kalau saudara hanya hidup di dalam satu dunia, saudara kurang mencapai maksimal. Tidak maksimal. Saudara mesti melihat dunia ini ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya. Alam semesta raya diciptakan oleh Allah yang tidak kelihatan. Jadi sebetulnya yang master di dalam dunia itu yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Halo? Yang tidak kelihatan. Semua yang kelihatan diciptakan dari firman Allah yang tidak kelihatan. Ya. Maka kalau saudara mau mengerti tentang realitas, saudara harus melihat dua-duanya. Itu ada interaksi antara dunia yang kelihatan sama yang tidak kelihatan. Pada waktu bujangnya Elisa melihat ada banyak tentara-tentara Aram dengan kelengkapan senjata mau tangkap satu orang. Siapa namanya? Elisa. Nabi mau ditangkap oleh satu kelompok tentara. Itu apa urusannya Nabi? Dia bawa senjata enggak? Tidak. Tapi persoalannya Nabi ini ada Tuhan yang menyertai. Halo, ada apa? Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan punya bala tentara yang besar. Halo? Punya apa? Bala tentara yang besar. Sama tentara yang datang berapa lebih banyak? Tentara musuh yang datang, tentara Aram. Mana lebih banyak? Tentara Tuhan jauh lebih banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bujangnya dari Elisa, bujang itu apa maksudnya? Pembantu. Mati kita. Itu cuma melihat yang natural. Bujangnya tidak bisa lihat yang supernatural. Tidak bisa. Jadi dia merasa hopeless. Merasa tidak ada pertolongan, habislah kita. Tapi Elisa bilang, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ya, coba dibaca itu. Jangan takut. Ayat yang ke-16. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara, kalau tidak teliti membacanya, engkau akan terkabur. Yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Mana yang betul? Dengerin, lihat. Jangan takut. Mana yang lebih betul kalimatnya? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Atau jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mana yang lebih betul? Hah?
Yang kedua yang betul. Berarti mereka ada yang menyertai enggak? Ada yang menyertai? Mereka tentara besar, ada yang menyertai? Ada? Setiap kuasa gelap bukan biasa-biasa saja. Dia ngikut biasanya sama orang yang make. Kalau saudara biasa berzina, diintilin sama apa? Roh perjinahan. Kalau saudara suka nipu sana, nipu sini, ada yang ngintilin. Siapa? Roh tipu. Saudara suka marah, ada yang ngintilin saudara. Hah? Roh kemarahan. Saudara, peperangan di dalam dunia hamba Tuhan harus bisa menguasai dunia roh. Ya. Ini Alkitab bilang sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai kita lebih banyak dari mereka semua jelas. Tapi yang menyertai mereka pun kita punya Tuhan. Punya lebih banyak tentara. Dunia spirit. Ada Tuhan, ada malaikat, ada setan. Setan itu dulu siapa? Malaikat baik yang jatuh dalam dosa. Yang jatuh Alkitab bilang sepertiga. Jadi yang benar masih berapa? 2/3. Lebih banyak mana? Yang 2/3, saudara. Mereka mau ngumpul 1 juta, tandingannya menang mana? Kali 2-nya saja. Tetap masih lebih banyak tentaranya Tuhan yang benar. Amin. Nah saudara, dalam pekerjaan Tuhan, saudara harus bekerja sama dengan dunia spirit itu. Halo, bekerja sama, ayo bilang sama-sama. Saudara punya roh dari Allah enggak? Oh, tidak jawab semua. Siapa yang di dalamnya ada roh Allah? Coba angkat tangan. Yakin? Puji Tuhan. Buahnya apa? Mulai diem. Siapa di sini pemarah? Heboh. Bilang, roh Allah ada di dalam diri saya. Tapi engkau pemarah, heboh pemarahnya. Kalau marah itu langsung dunia itu gelap gulita. Yang tadinya terang jadi mendung, terus hujan, geledek. Ah, berarti kan itu. Belum tentu orang yang ngaku Kristen punya di dalamnya ada roh Allah. Belum tentu. Buahnya apa? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ada enggak itu? Kalau enggak ada, ngibul. Mesti bertobat. Amin. Ayo bilang sama sebelahnya, harus ada buah roh. Satu tanda bahwa engkau di dalamnya ada roh Allah itu, hidupmu berubah. Jadi benar. Hidupnya seperti roh Allah. Yang di dalam kita yang berkuasa. Amin. Kalau roh jahat yang berkuasa atasmu, kau jadi jahat. Ya. Kalau ada saudara yang punya perjanjian dengan setan-setan. Tidak ada setan yang engkau bikin perjanjian untuk keuntunganmu, engkau bisa beruntung. Setan itu pintar menipu, tipu muslihat. Ayo bilang sama-sama. Sudah jadi setan berapa tahun dia? Ribuan tahun pintar nipu enggak? Engkau belajar maling 30 tahun, master enggak? Ribuan tahun engkau mau nipu dia, kena tipulah engkau. Saudara, hidup kita itu harus merendahkan diri sama Tuhan.
Ya, jangan main-main sama setan. Ayo bilang sama-sama. Kita tidak bisa mengalahkan tanpa Roh Kudus nolong. Saudara harus tahu, setan itu sudah belajar nipu, belajar maling, belajar membunuh bertahun-tahun. Berapa tahun? Ribuan tahun. Kita umur berapa? Berapa ribu umur kita? 50, 60, 70 sudah berhikmat. Wah, aku sudah berhikmat, aku ngerti tentang dunia roh. Terus bergaul sama setan, tetap kalah. Kena tipu. Saudara, kita mesti kerjasama dengan dunia roh yang dari Tuhan. Amin. Inilah yang terjadi Elisa. Dia bilang apa? Tuhan, bujangku ini tidak bisa lihat apa-apa di dalam dunia roh. Bukalah matanya supaya dia bisa melihat. Itu hanya bisa disingkap oleh Roh Allah. Ayo bilang. Hanya bisa disingkap oleh Roh Allah. Ini penglihatan malaikat-malaikat. Kalau engkau hidupnya tiap hari lihatnya setan, itu berarti engkau kena kutuk. Ya, kena apa? Kutuk. Saudara, kalau lihatnya hantu di pohon kuntilanak, genderuwo, jalangkung, tengkorak, kepala yang melayang-layang gini, ya, usus yang brodol-brodol. Cuma itu aja engkau lihat, setiap kali engkau lihat itu berarti engkau kena apa? Kutuk. Kalau engkau mau ketemu sama kuasa Tuhan, engkau harus percaya kepada Yesus, bertobat, percaya, dan dilahirkan baru oleh Roh Allah. Amin? Harus lahir baru. Tanpa itu tidak ada. Nah, sesudah lahir baru engkau akan diisi oleh Tuhan Roh Kudus. Berdiam dalam hatimu. Amin. Dia di dalam hati kita berdiam. Lalu Tuhan itu ada dalam komunikasi spirit dengan saudara. Orang lahir baru, ayo bilang lahir baru. Dia diberi mata rohani. Telinga rohani. Indera rohani. Harus dilatih. Ya. Tanpa lahir baru engkau belum bisa. Kalau orang belum di dalam Kristus Yesus, itu penglihatan itu banyak dari kutuk. Tapi sesudah lahir baru, saudara, tergantung. Engkau harus kasih makan kuasa dari Tuhan itu dengan apa? Firman. Dengan apa? Kebenaran firman dan persekutuan dengan Roh Kudus. Harus begitu. Nah, di dalam Alkitab ini, saudara, perkenanan Tuhan bisa membuka mata yang tidak bisa lihat dunia spirit jadi bisa lihat. Kemudian Elisa bekerja sama dengan dunia spirit ini. Tetapi dia tidak ngatur-ngatur langsung kepada dunia spirit. Malaikat hantam dia. Tidak. Elisa berdoa kepada Tuhan untuk urusan dunia spirit. Tidak ngatur-ngatur malaikat. Ayo bilang sama-sama. Elisa tidak ngatur-ngatur malaikat. Dia ngomongnya sama Tuhan. Bukan sama malaikat. Amin. Tuhan, butakanlah mata tentara ini. Jadi yang menyertai mereka itu bisa apa kalau malaikat membutakan? Yang membutakan Tuhan, tapi lewat siapa? Malaikat. Apakah Elisa berdoa kepada malaikat-malaikat? Tidak, sama sekali tidak. Saudara, kalau ada orang ngomong-ngomong sama malaikat, berbahaya. Engkau merusak tatanan struktur order. Ya.
Engkau tidak punya wewenang di situ. Walaupun kau orang percaya. Tuhan itu ngatur sendiri. Kalau engkau ngatur nanti malah amburadul. Wong bukan model jenderal ngatur jenderal-jenderal. Malaikat itu adalah pelayan-pelayan Tuhan buat kita. Ayo bilang, malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan Tuhan untuk kita. Amin. Saudara harus belajar untuk bekerja sama dengan mereka lewat doa kita kepada Tuhan. Nah ini baru penting. Lewat apa? Doa kepada Tuhan. Saya berdoa saudara. Pelayanan saudara, pekerjaan saudara di rumah. Buka toko pun. Perlu bantuan malaikat enggak? Perlu enggak? Kalau dukun itu nyerang, jebret, ngirim sirup. Sirup tahu apa? Tanah kuburan untuk bikin saudara usahamu bangkrut, rugi, gundul, mandek. Kirim tanah kuburan. Yang datang apa itu? Makhluk-makhluk itu ya. Yang ngambil rezekinya. Dipindah kepada pihak yang sudah mengusahakan itu. Nah saudara-saudara, Tuhan, kalau engkau berdoa, engkau minta berkat Tuhan datang. Tapi saudara-saudara, gunakan kuasa di dalam nama Yesus. Pakai kuasa nama Yesus sama-sama. Tapi harus dengan iman. Dan kau harus sudah lahir baru. Amin. Kenapa harus sudah lahir baru? Sebab kalau engkau belum lahir baru, tidak ada otoritas. Tidak ada. Engkau pakai dalam nama Yesus. Tapi engkau belum lahir baru, tidak ada otoritas. Engkau kalau bisa berotoritas itu adalah karena roh Allah sudah tinggal dalam hatimu. Kau pakai nama Yesus harus pakai kuasa. Betul-betul iman itu yang harus ada. Pakai kuasa nama Yesus dengan iman. Engkau bisa declare dengan iman. Dan dekrit keputusan ketetapan dalam dunia spirit bisa terjadi. Alkitab bilang apa? Aku memberikan kunci-kunci kerajaan kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Pakai kuasa nama Yesus. Amin. Inilah pelayanan Elisa. Pakai kuasa Allah. Ayo bilang pelayanan kita. Pelayanan kita. Pekerjaan kita. Perlu dukungan dunia yang tidak kelihatan. Yang berasal dari Allah. Cara makainya bagaimana? Satu, doa. Doa, ayo bilang doa. Kepada siapa? Tuhan, bukan pada malaikat. Jangan minta tolong sama malaikat. Malaikat, aku perintahkan kamu. Itu nanti bilang, enggak punya otoritas, jebol-jebol. Nekat-nekat. Engkau tidak punya wewenang di situ. Amin. Yesus pun, tidakkah aku sanggup berseru kepada Bapakku supaya dia mengirimkan malaikat untuk melepaskan aku. Tapi Yesus tidak lakukan. Dia kalau mau ngomong malaikat, dia minta tolong sama siapa? Bapa. Jadi jangan connect langsung sama malaikat. Walaupun malaikat menyertai saudara, dia tidak pernah punya otoritas bagi dirimu untuk memerintah malaikat. Malaikat gebuki dia. Enggak. Malaikat akan otomatis gebuki kalau memang Tuhan yang suruh. Betul? Jadi kalau satu hari saudara sedang jalan-jalan memberitakan Injil, engkau tidak sendiri. Halo. Ada malaikat-malaikat yang menyertai. Tapi engkau harus tahu malaikat jenisnya macam-macam. Ada yang malaikat level prajurit, ada yang level kopral, ada yang level jenderal. Dan
hierarkinya ada. Saya disertai yang mana Pak? Saya tidak tahu. Ya, tapi sesuai dengan panggilan-panggilan hidupmu. Ada. Kalau engkau sudah lahir baru. Ayo bilang, lahir baru dulu. Lahir baru, ayo bilang. Oleh Roh Kudus dan firman. Saya menerima Roh Kudus. Malaikat berkemah di sekeliling saya. Nah, di sekeliling orang benar. Engkau harus lahir baru. Saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan mendengar doa saudara. Disuruhlah malaikatnya. Ya. Dan Tuhan bisa mengubah malaikat menjadi api dan badai. Malaikat yang menyertai saudara, kalau Tuhan aku kok satu malaikat kecil. Sayapnya pun tidak kelihatan. Saudara jangan pikir itu tidak bisa apa-apa. Satu itu kalau dia sweet panggil dut datang banyak sekali langsung. Ya kan dia punya kawan-kawan, betul enggak? Ya, ayo bilang, satu pun enggak apa-apa, bilang. Kawannya banyak. Amin. Kalau kerja jangan lupa ada malaikat nunggu perintahmu. Udah pernah diperintah-perintah ini ya. Kenapa? Kau enggak pernah berdoa. Nganggur malaikatnya. Ayo bilang, jangan buat malaikatmu nganggur. Ngomong sama sebelahnya. Gimana membuat malaikat nganggur? Engkau tidak pernah berdoa. Ya, halo? Kalau engkau pengen bikin malaikatmu sebel, jangan berdoa. Orang yang hidup dalam doa itu malaikatnya sibuk. Malaikat suka kesibukan. Amin. Dan dia tidak takut sama peperangan. Kalau sudah takut sama peperangan, malaikat tidak takut sama peperangan. Ya, pakai kuasa nama Yesus. Doa dalam nama Yesus. Engkau bisa menghancurkan iblis. Yang gerak malaikat gitu. Semakin kau punya panggilan dalam Injil, engkau setia dan taat, malaikatnya akan ditambah-tambah. Levelnya akan naik. Ya. Kekuatan spiritnya malaikat itu beda-beda. Dan saudara akan mengalami kelipatan-kelipatan, lompatan-lompatan. Saya bersyukur Tuhan memberi saya banyak jenis malaikat. Ya. Ada malaikat yang badannya itu api seluruhnya. Ada yang dulu, ada yang badannya itu kayak tembaga. Ada yang seluruhnya emas badannya. Ya, macam-macam malaikat. Di sini banyak malaikat. Saudara, benar sini banyak malaikat ya. Tapi saudara jangan takut. Serem. Kalau saudara belum lahir baru, engkau takut sama malaikat. Ya. Dulu waktu saya pelayanan di NTT, waktu saya tutup mata itu di pohon-pohon itu banyak kuntilanak. Kayak buah-buah gitu, badannya putih-putih. Tapi miring, ada yang miring sana. Di matanya melotot gitu, ya. Dan setiap dahinya si kuntilanak itu keluar satu tali, kepada satu orang. Dipelototi gitu. Ada yang miring gini, saya lihat, serem banget itu. Saya patahkan dalam nama Yesus, kuntilanak patah semua. Jatuh anjing itu, anjing. Nah, kuntilanaknya pada gedebukan. Saya mendengar suara buk di kuping spirit saya. Terus kemudian anjingnya melolong-lolong. Terus saya perintahkan, steril, enggak boleh ada kuntilanak sini. Malaikat menjaga. Itu kuntilanaknya langsung tiba-tiba di pinggir-pinggir semua. Saya bisa melihat secara spirit. Kuntilanaknya berbaris di luar lapangan. Itu di NTT. Di Papua, kita waktu itu di mana ya Pak ya? Sorong ya waktu kita
pertama nginep itu ya. Jayapura. Yang kuntilanak datang banyak sekali itu. Raja Ampat, dekat Raja Ampat ya. Kuntilanaknya ribuan. Ribuan kuntilanak. Saya tadinya enggak pikir, tapi saya lihat Pak Samuel Ang ketakutan, saya juga terpengaruh. Dia bilang sama saya, Pak Yu, tengah malam jam 2-an itu ya, telepon. Wih, Pak Sam, telepon saya ada apa? Kamarnya sebelah, tapi pakai telepon. Ya, ada apa kamu telepon? Itu di depan Pak Yu ada kepala kuntilanak, pemimpin kuntilanak keluar dari dalam laut. Di belakangnya ribuan kuntilanak. Terus dia gemeteran, ketakutan sambil ngomong gemeteran. Saya ikut gemeter, saudara. Saya bilang, Tuhan, kok saya jadi takut ini sama kuntilanak? Kuntilanak kan binatang, kok binatang? Kan malu kan, dari dunia kegelapan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya seperti itu? Ternyata mereka datang dengan spirit mencekam. Lalu kemudian saya berdoa, Tuhan, saya deklarasikan iman. Saya sudah mati bersama Yesus, saya sudah disalib bersama Yesus. Saya sudah disatukan oleh Roh Kudus dengan Yesus. Hidupku bukan lagi aku lagi, tapi Yesus hidup di dalam aku. Dia lebih besar dari semua roh dari dunia ini. Dan dia sudah menyatu dengan aku. Aku sudah diangkat, Efesus 2 ayat 6, oleh Allah Bapa bersama-sama dalam kesatuan dengan Yesus. Didudukkan di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Semua arke, semua eksosia, semua dunamis dan semua kuriotes di bawah telapak kaki Kristus. Juga di bawah telapak kaki saya, tubuhnya. Wah langsung wuss, iman saya balik lagi. Saya ngomong, dalam nama Yesus, kuntilanak, potong kepala semua. Psh. Apa saya bilang, malaikat potonglah kepalanya? Tidak. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, semua malaikat tunduk. Ya, kita lepas. Ya, habis itu ribuan kuntilanak, habis dari laut itu. Ya, Pak saya bilang, udah selesai. Kita milik Yesus, punya kuasa. Amin. Saudara kalau pikir, yang muncul kok 1000. 1000 itu banyak apa sedikit? Kalau 1000 kuntilanak sama 1 kuntilanak, saudara lebih takut mana? Ya. Yang menyertai kita lebih banyak lagi. Mana kok enggak ada sukacitanya? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhannya satu, tapi satu tidak terbatas Tuhan kita. Ya, yang menyertai kita lebih banyak lagi. Jadi orang yang mengabar Injil adalah satu tentara yang besar. Coba lihat Alkitab. Tentara yang besar. Kita lihat. Di mana itu? Mazmur 68 ayat 11. Kalau dalam buku ayat 12. Sama-sama, ini sebelum kita tutup. Sama-sama dibaca. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Berarti ada apa? Yang menyertai. Besar apa kecil? Ayo bilang, penginjilan yang Tuhan kehendaki. Pasti disertai tentara surga yang besar. Kalau saudara pengen melihat manifestasi tentara surga yang besar itu, pergilah pemberitaan Injil lakukan. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari berdiri sama-sama. Roh Kudus, datanglah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dinaikkan nadanya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama-Nya. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, yang melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Saudara berdoa, berikan hatimu kepada Tuhan, minta dilepaskan dari semua setan-setan oleh darah Yesus. Percaya. Manifestasi hidupmu yang kau perlihatkan seperti apa? Apakah penuh dengan kasih, damai, sukacita, sejahtera, atau kerusuhan, keributan, kehancuran, kegagalan, kemarahan, kepahitan? Ayo berdoa, minta dilepaskan dari semua yang jahat oleh darah Yesus. Bilang, saya mohon ampun dari Tuhan untuk dosa-dosa saya. Sebutkan dosa-dosanya saudara. Minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau disertai sama setan-setan dari dosa itu Tuhan. Sebutkan setan apa jenisnya. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya dibebaskan
dari semua setan-setan itu. Saya tolak setan-setan itu. Sekarang harus keluar. Sebut setan apa aja tadi? Sebut. Roh miskin, roh marah, roh dendam, roh kepahitan, roh sakit hati. Roh penyakit, roh kanker, roh tumor, roh kematian. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya hitung sampai 3 harus keluar setan-setan itu semua. Dalam nama Yesus. 1, dalam nama Yesus. 2, 3, keluar. Dalam nama Yesus. Keluar semua setan itu. Dalam nama Yesus. Keluar, pergi dalam nama Yesus. Dan darah Yesus membebaskan saudara. Sekarang Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dan juga dengan tentara surgawi. Malaikat-malaikat yang lebih daripada jumlah setan-setan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Menteraikan iman saya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.